Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Bagaimana bila ember ada najis? Ketika najisnya ainiyah, caranya bagaimana? Dan bagaimana caranya ember yang ada najisnya bila najisnya hukmiyah? Maka hukumnya kayak begitu. Hukumnya, air itu masukin, tuangin, bersih dah. Kalau kemudian hukmiyah, tuh hukumnya seperti itu. Maka dengan kita masukin air ke ember itulah disebut syarat nibanin air sedikit pada tempat yang ada najisnya. Inilah diantara aturan bahwa ada warid, ada maurud. Dari mana kudu begini nih caranya? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukharinya. Begitu juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya. Demikian pula Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya. Demikian pula Imam Syafi'i di dalam Musnad Asy-Syafi'inya. Begitu juga Al-Imam Al-Bazzar di dalam Musnad Al-Bazzarnya. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kata Nabi, bila Anda bangun tidur, tangannya jangan dimasukin ke ember sebelum disiram dulu dari air yang di ember 3 kali. Sebab air sedikit kalau terkena najis akan menjadi najis. Maka kudu nibanin najis airnya, jangan najis nibanin air. Maka cara nyuci mulut, cara nyuci wajah demikian diatur dalam Islam. Tidak ada saudara dalam agama-agama lain sedetil ini ngurusin najis. Mendingan kita mikirin kayak begini nih, biar tenangan hidup kita. Ini air ember kalau ada najis nyucinya bagaimana? Yang kayak begitu ditanya. Nih pasar ditutup begini. Mikirin ini aja, ada ganjarannya. Gitu. Ini kenapa ini? Mikirin ini aja, biar tenang. Ada ganjarannya. Ada ganjarannya. Faraun. Ini satu cabang masalah. Ini materi ketiga. Bagaimana kalau tanah rumah kita masih tanah, kena kencing bocah, ama lantai kita dikencingin bocah kita. Tentu bocah kita masih bocah tetangga, jaranglah masuk ke rumah kita ya kan. Apalagi lagi Covid begini ya kan. Gitu. Lau asobal ardo, yakni maudhi'an minal ardi, maksudnya begitu. Nahwu baulin wajaffa, jadi andai tempat daripada tanah kita kena seumpama kencing. Apa itu seumpama kencing?
kencing dan semisalnya. Apa itu kencing? Najis cair. Kalau kita punya tanah terkena najis cair, biar gampang kencing aja. Wajafa, lalu kencingnya kering. Kalau yang namanya lantai tentu dikeringin. Kalau yang namanya masih tanah nyerep kering. Udah kering nih. Bagaimana cara nyuciinnya? Fasobba ala maudhihi ma'an faghammarahu tahura. Tuangin aja tuh air di tempat yang kena kencing tuh segede mana sampai nutup gitu, sampai nutup semuanya. Tahura, suci. Udah dengan begitu aja suci. Walau lam yandub, walaupun gak ngembeng airnya banyak, yang penting nutup aja. Semua unsur najis itu sudah ketutup. Udah ketutup. Kalau tanahnya itu belum di keramik, mesti dia nyerep. Kalau udah nyerep, bekas kencingnya aja disiram. Siram aja. Maka dengan disiram itu, air itu, tanah itu menjadi suci. Tapi bagaimana kalau kemudian tidak kering? Kalau tidak kering, najisnya masih ada seperti keramik, maka kudu diilangin dulu. Najisnya tuh dicecepin, disekain, dilapin biar dia kering sebelum disiram air yang sedikit. Tapi kalau belum dicecepin biar kering, main disiram aja, najis semua. Wong airnya sedikit. Itu begitu. Wa idza kanatil ardu lam tatasharrab, bila tanah itu tidak kering, yakni kayak keramik dah, sehingga tidak bisa menyerap daripada najis yang ada, bagaimana caranya? Fala budda min izalatil aini qabla sabbil ma'il qalili 'alaiha. Maka tak dapat tidak kudu menghilangkan bendanya sebelum menyiramkan air yang sedikit itu. Singkatnya, ketiga, kalau bentuknya masih tanah dikencingin, karena tanah pasti nyerep, maka tinggal dituangin air sebatas tanah yang kena kencing, yang hadisnya ada di Bukhari daripada orang pedesaan yang ngencingin masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kemudian sudah dikeramikin, bagaimana tuh cara ngebersihin kencing yang ada di keramik? Kita bunderin dulu batas kencingnya pakai spidol, biar gampang. Pakai spidol. Kapur ya pakai deh, yang penting mau batas najisnya sebelah mana, biar jelas. Nah, empat apa namanya ini? Iya, ininya apa satunya namanya? Iya, satu keramik. Ya udah 4 keramik dah. Gitu, 4 keramik. Oh, batas kencingnya ini. Udah dicecepin, disekain sampai udah kering, maka najisnya menjadi hukmiyah. Tinggal kalau udah begitu, tuangin air sampai tergenang semuanya, nutup daripada 4 ubin itu. Dah, dengan begitu maka menjadi suci.
Tuh cara bersihinnya. Begitu dulu, baru nanti kalau udah bersih, saudara ambil lagi penyempurna biar ada wangi. Pakai apa namanya? Oh, wipol. Ya wipol dah. Begitu. Apa ke namanya? Gitu. Gosok dah. Begitu biar ada wangi. Begitu enggak begitu? Terserah caranya. Jadi kalau kemudian tanah itu bisa menyerap seperti masih tanah, berarti dengan sendirinya sudah hukmiyah. Kalau kencing, maka tinggal disiram saja sebatas najis itu menjadi suci adanya. Tapi kalau lantai, dicecepin dulu, disekain biar kering. Nanti udah kering berubah menjadi hukmiyah, baru tinggal di siram air aja sebatas apa yang ada najis itu. Akan tetapi bila najis itu adalah najis yang keras, mono kayak eda atau apa aja najisnya yang bukan cair. Tadi kan kalau cair. Kalau najis itu adalah bukan cair, benda padat, lalu hancur, bercampur dengan tanah. Kalau di tanah, maka tidak bisa suci tempat itu semata-mata dengan dituangin air. Akan tetapi diilangin dulu seluruh tanah yang bercampur najis itu, diangkat dulu, baru kemudian disir. Kalau begitu modelnya. Kesimpulannya, kalau najis itu cair, lalu tanahnya seperti keramik, maka dikeringin dulu, begitu ya, gitu. Atau kalau masih tanah dengan sendirinya kering, tinggal disiram air sekali bersih, cuman 3 kali lebih afdol. Begitu. Kalau tidak kering seperti keramik, maka dikeringin dulu oleh kita, karena nggak bisa ngering sendiri, nggak nyerap. Sudah kering baru disiram air. Tapi kalau najis itu padat, hukumnya dilihat dulu. Kalau najisnya kering bentuknya, najisnya, dan tanah juga enggak najis, tinggal diangkat doang. Begitu. Seperti tanah itu kena tai cicak yang udah kering jatuh. Oh kering, udah buang aja tainya, udah bersih. Wong enggak nyerep. Tapi kalau benda itu padat tapi basah, maka diangkat dulu ini najisnya, lalu kemudian udah hilang najisnya semuanya, maka berubah menjadi hukmiyah. Udah hukmiyah, timbang tinggal siram air sampai merata. Dengan begitu maka suci tempat itu. Inilah 4 cara menghilangkan najis dengan air yang sedikit. Pertanyaannya, bagaimana cara membersihkan mulut yang ada najisnya dengan air yang sedikit? Kedua, bagaimana cara membersihkan wadah yang ada najisnya dengan air yang sedikit? Ketiga, bagaimana cara membersihkan tanah yang enggak ada keramiknya dengan air yang sedikit? Keempat, bagaimana cara membersihkan lantai yang berkeramik yang ada najisnya dengan air yang sedikit. Ini nih aturan-aturannya yang dijelaskan oleh Tuan Musannif kita. Segini aja dah ngajinya, jangan banyak-banyak, buat tanya jawab saja. Begitu, masih panjang ini ke bawahnya. Wa afta ba'duhum fi mushafin